Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Mikro Islam ingin menjelaskan tentang teori permintaan Islam, yang akan dijelaskan oleh Hotmita Tanjung dengan NIM 2140100054 dan Mainun Aritonang dengan NIM 2140100027. Apa yang kami jelaskan ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi yang pertama itu kita harus tahu apa pengertian dari permintaan. Permintaan itu adalah suatu jumlah barang yang kita beli atau diminta pada harga tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua yaitu hukum permintaan, yaitu hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan itu berbunyi, semakin turun tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan. Nah, sebaliknya juga, semakin mahal harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaannya. Jadi, bisa dimengerti kalau jumlah harga barang itu mahal, maka bakalan sedikit peminatnya. Dan jika harganya itu murah, maka banyak peminatnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 2 yang akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 1 tadi. Kali ini saya akan membahas tentang kurva permintaan, yang dimana kurva permintaan ini terdapat 3 macam, yaitu 1. Penurunan kurva permintaan, yang kedua kurva permintaan barang halal, dan yang terakhir adalah kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiganya. Pertama, penurunan kurva permintaan, yang dimana di sini menurut Misanam, kurva permintaan menggambarkan suatu hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta. So, dengan kata lain, perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga. Dalam konteks lain, jika suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kedua adalah kurva permintaan barang halal, yang dimana permintaan diturunkan dari titik persinggungan antara kurva diferensiasi kurvi dengan borderline. Dengan kata lain, semakin tinggi harga, maka semakin dikit jumlah barang yang diminta. Akhir adalah kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Kurva dalam permintaan ekonomi menghubungkan dari suatu barang dalam jumlah suatu barang yang akan diminta dari pembeli disebut dengan kurva permintaan. Maka di sini ditunjukkan bahwa dalam kuantitas suatu barang adanya permintaan yang banyak, maka dipastikan suatu barang mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila kuantitas barang dalam permintaan sedikit, dapat disimpulkan harga mengalami penurunan. Pergeseran kurva permintaan terjadi dari arah kiri menuju ke bawah, kemudian ke kanan atas, dan bisa juga sebaliknya. Ini terjadi karena adanya hubungan keterkaitan keduanya, yang mana saling berhubungan antara permintaan dengan harga. Saya sudah menjelaskan 3 aspek dari kurva permintaan, jadi saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yang dimana di sini mengenai tentang analisis intertemporal dalam perilaku konsumsi perspektif konvensional dalam Islam. Perilaku konsumen dalam perspektif konvensional, teori-teori perilaku konsumen yang muncul di barat setelah kemunculan kapitalisme, di mana pada umumnya melalui nilai para konsumen muncul konsekuensi psikologi konsumsi produk yang diinginkan, dan kemudian pada gilirannya memengaruhi perspektif produksi. Dalam konsep Islam, konsumsi intertemporal dimaknai bahwasanya pendapat yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, namun ada pendapat yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah, atau lebih dikenal dengan infak. Karena itu banyak menyarankan agar para penjual perlu diberitahui mengenai klasifikasi situasional yang mungkin melatari minat atau keputusan beli konsumen. Lebih dari itu, selain komunikasi dalam pembungkusan, perusahaan juga perlu memiliki program-program pelatihan penjualan agar para tenaga penjual memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tindakan-tindakan penjualan mereka dengan karakteristik situasi pembelian yang dihadapi konsumen. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan kami tadi, yang dimana di sini bahwa teori permintaan Islam adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan
dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu juga. Yang kedua, hal-hal yang memengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain, yakni keinginan atau selera masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Ketiga, perbedaan yang mendasar di antara teori permintaan konvensional dengan teori permintaan Islam adalah mengenai sumber hukum. Adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya berfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Jadi kesimpulan yang terakhir adalah dalam ekonomi konvensional pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan. Sekian dan terima kasih.